Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Marilah kita belajar pecahan dengan asik dan juga menyenangkan. Sebelum itu perkenalkan, nama kakak Sultan Bobi Fernando dan kakak berasal dari Universitas UIN Raden Patah Palembang dengan prodi jurusan Pendidikan Matematika. Kemudian untuk materi kita hari ini yaitu ada 4, yaitu tentang pecahan, mengenal macam-macam pecahan, operasi pada pecahan, dan juga kita akhiri dengan contoh soal supaya kalian lebih paham ya. Kemudian kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu pengenalan pecahan. Nah, definisi pecahan. Pecahan adalah bilangan rasional yang ditulis dalam bentuk A per B dengan ketentuan A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Sebagai penyebut, syarat yang harus dipenuhi B adalah B tidak sama dengan 0. Artinya, nilai B ini sama sekali tidak boleh sama dengan 0. Karena jika dia sama dengan 0, maka dia melanggar definisi dari pecahan. Oke, kita langsung masuk ke definisi pecahan yang tadi. Seperti yang kiri ini, pecahan 2/4, 3/5, dan juga 1/4 merupakan pecahan karena memenuhi syarat pecahan. Syaratnya itu yang tadi dalam bentuk A per B. Oke, sudah benar ya, 2/4, 3/5, dan 1/4. Kemudian B tidak sama dengan 0. B tidak boleh sama dengan 0. Untuk yang sebelah kiri 2/4, 3/5, dan 1/4 itu memenuhi syarat karena B nya tidak ada yang sama dengan 0. Kemudian yang di sebelah kanan itu disebut bukan pecahan karena tidak memenuhi syarat pecahan, dimana yang kita ketahui tadi syarat pecahan itu B nya itu tidak boleh sama dengan 0, sedangkan di sini B nya sama dengan 0. Maka yang 2/0, 5/0, dan 1/0 itu bukan disebut sebagai pecahan ya. Oke, perlu diingat setiap bentuk pecahan dengan penyebut 0 maka ia bukan merupakan sebuah pecahan. Ingat ya, ini penting untuk kalian karena setiap pecahan yang penyebutnya itu 0 maka itu sudah melanggar definisi dari pecahan itu sendiri, maka dia tidak bisa kita sebut sebagai pecahan. Oke, kita lanjut ke materi kedua, yaitu pengenalan macam-macam pecahan. Oke, untuk yang pertama, pecahan sejati atau pecahan murni. Nah, dimana pecahan ini artinya bilangan ini tidak bisa kita sederhanakan lagi menjadi bilangan yang lebih kecil, seperti misalnya 2/3, 7/5, dan juga 1/5, dan juga seterusnya. Karena pecahan yang seperti ini itu sudah tidak bisa lagi kita bagi dengan berapapun atas dan juga bawahnya. Karena itulah dia disebut sebagai pecahan sejati atau pecahan murni. Kemudian yang kedua, ada pecahan campuran. Disebut campuran karena terdiri dari bilangan pecah dan utuh. Contohnya 2 dikali 2/3, 3 7/5, 4 1/5, dan seterusnya. Kemudian pecahan desimal. Disebut desimal karena penyebutnya berupa bilangan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contohnya 2/10, 7/100, 1/1000, dan seterusnya. Kemudian untuk yang keempat yaitu pecahan senilai. Disebut senilai karena memiliki nilai akhir atau hasil pembagian yang sama. Contohnya 6/10 sama dengan 3/5. Nah, kenapa dia sama? Karena 6/10 itu kita bagi dengan 2, 6 dibagi 2 itu 3, dan 10 dibagi 2 menghasilkan 5. Maka itulah 6/10 sama dengan 3/5. Sama juga seperti 4/8 sama dengan 1/2, 4/6 sama dengan 2/3, dan seterusnya. Kemudian yang kelima yaitu pecahan senama. Disebut senama karena memiliki penyebut yang sama. Contohnya 1/7, 3/7, 5/7, dan seterusnya. Seperti definisinya, karena dia memiliki penyebut yang sama, yaitu berupa 7. Oke, sudah paham sampai yang tadi kan? Kemudian kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu pengenalan operasi pada pecahan. Kita masuk ke yang pertama, yaitu penjumlahan pecahan. Secara umum, penjumlahan pecahan dibagi menjadi 2, yaitu penjumlahan dengan penyebut sama dan penjumlahan dengan penyebut berbeda. Nah, kita langsung masuk ke yang pertama ya,
penjumlahan pecahan berpenyebut sama, seperti 1/7 plus 3/7. Karena penyebutnya sudah sama, maka caranya kita adalah menjumlahkan bagian pembilanya ini 1 ditambah dengan 3 itu menghasilkan 4, dan 7-nya ini kan 7-nya ada 2, jadi tidak perlu kalian tambahkan 7 tambah 7, tidak perlu. Jadi karena penyebutnya sudah sama, itu cukup kita tulis 1 saja, dan ini kita jumlahkan. Jadi 1/7 ditambah 3/7 sama dengan 4/7. Kemudian penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Nah, 2/3 plus 4/5 sama dengan untuk pecahan yang seperti ini kita hanya perlu menyamakan penyebutnya, yaitu dengan cara kita kalikan 3 dikali 5 itu menghasilkan 15. Kemudian untuk dapat angka yang di atas ini kita bagi 15, kita bagi dengan 3, maka hasilnya itu 5, kita kalikan dengan 2 itu 10. Kemudian ditambah, jangan lupa tanda plus, 15 dibagi 5 itu 3, dikali 4 12. Kemudian karena penyebutnya sudah sama, yang atasnya kita jumlahkan, 10 ditambah 12 itu 22/15. Kemudian kita masuk ke pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan berpenyebut sama, 4/5 dikurang 2/5 sama dengan seperti tadi, karena penyebutnya sudah sama, yang atasnya itu kita kurangkan, 4 dikurang 2 sama dengan 2/5. Paham ya sampai sini ya? Kemudian kita masuk ke pengurangan pecahan berpenyebut berbeda. 4/5 dikurang 2/3 sama dengan seperti yang tadi, kita samakan dulu penyebutnya, kita kali 5 dikali 3 itu 15. 15 dibagi 5 itu 3, dikali 4 12, 15 dibagi 3 itu 5, dikali 2 itu 10. Dan jangan lupa tanda negatif, 12 dikurang 10 sama dengan 2/15. Oke, paham ya dari pembahasan kakak tadi. Sekarang kita masuk ke contoh soal biar kalian lebih paham ya. Kemudian tidak susah untuk contoh soal ini. Tentukan hasil operasi pecahan di bawah ini. Nah, gimana yuk? Nah, ini kan penyebutnya sudah sama nih. Jadi kita langsung saja. 1/5 ditambah 10/5 sama dengan 1 plus 10/5. Maka 1 ditambah 10 itu hasilnya 11/5. Maka jawaban dari 1/5 ditambah 10/5 itu adalah 11/5. Oke, paham ya sampai sini. Terima kasih telah menyimak dengan baik penjelasan kakak. Semoga bermanfaat bagi kalian di kedepannya, dan semoga dengan pembahasan kakak kali ini kalian bisa lebih semangat belajar tentang pecahan. Oke, kakak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.